Kalau Anda membangun Jawa Timur dengan skala Jawa Timur, maka Anda akan tetap kerdil sampai kapanpun. Anda berpikirnya Jawa Timur harus berpikir Indonesia dan dunia. Anda harus mengerti bahwa medan perangnya itu globalisasi, dan Jawa Timur itu sebenarnya memiliki semua modal untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi superpower masa datang. Janjane mustahil Indonesia punya masalah kemiskinan. Wong sugih koyo ngene, tanah air isine koyo Korea gak duwe apa-apa lho, sugih. Kok Indonesia wis 70 tahun kok jek masalah kemiskinan. Iku apa sebabnya? Apa saking gobloke sing mimpin ta ya apa? Ya. Tapi aja ngomong ngono ngene, menurut saya gini. Kalau Anda membangun apa Jawa Timur atau apapun seluruh Indonesia, kalau paradigmamu masih paradigma Yunani kuno sampai Renaissance, sampai globalisasi yang sekarang, maka Anda akan tetap menjadi ekor dari globalisasi. Anda akan tetap tidak mampu membangun paradigma baru yang dunia akan mau tidak mau akan ikut Anda. Jadi nek paradigmamu itu melok Yunani kuno, Jawa dipateni, ya toh, Islam dipateni. Terus carane ndelok kebesaran iku apa to? Oh, kebesaran iku peninggalan gedung sing gede. Pun yo paet gak gelem gawe gedung gede-gede kok. Borobudur itu gak ono indahe nek dibanding karo mall-mall ya. Apa sebabnya? Mergo nek mall itu paradigma Yunani kuno, Renaissance dan globalisasi. Tapi kalau Borobudur itu letaknya tidak di tanah. Borobudur letaknya di dalam kesadaran teosofi dan filosofinya masyarakat Indonesia. Jadi Borobudur itu dibangun di dalam jiwamu. Sama dengan Ka'bah. Apa istimewanya Ka'bah itu? Mek kotak-kotak, gak ono ukirane, gak ono lightinge, gak ono. Apa istimewanya? Loh, kalau paradigmamu paradigma Yunani kuno dan modernisasi secara barat, Ka'bah itu apa? Nah, kita menurut saya harus mengerti kebesaran cara kita itu bagaimana. Karena ada beda sangat besar. Kita tidak pernah membangun materialisme, yang kita bangun adalah kepribadian manusianya. Tidak berarti sekolah gak penting, tidak berarti gedung-gedung gak penting, tetapi dia tidak nomor satu. Kene iki ya, PT kepingin mabur koyo manuk, gak iso mabur, pitike ilang pisan. Awake dhewe iki. Karena kita paradigma burung, padahal kita ayam. Kita ini semut, tapi anak-anak sapi. Semut itu tidak terlawan oleh siapapun. Nek memberantas sapi sak donya iso dipateni, tapi nek semut gak iso kok pateni. Gak iso Indonesia dipateni sapa ae, mergo awakmu iku semut ireng, ojo anak-anak sapi. Arek-arek wis sinau to, masyarakat semut bagaimana mekanismenya, pemerintahannya bagaimana, pangannya bagaimana, pertahanan komunitasnya bagaimana, kan sudah belajar. Itu metabolisme dan organisme yang diciptakan Allah langsung. Bagaimana lebah, bagaimana semut. Itu surat di Al-Quran. Gitu. Ini tak saya perpanjang, tapi intinya pokoknya harus berani ngincipi paradigma baru dengan cara pandang. Ndelok Mojopahit secara barat, kayak apa? Wong kono iku kate mateni kene iki biyen, dielek-elek terus. Gitu. Mereka itu membunuh kita. Nah, teman-teman sekalian, kok Indonesia sampai angel soge iki apa? Kok Indonesia kok rumangsane narkoba iku marijuana karo narkoba terbesar di Indonesia itu mentalnya itu narkoba, korupsinya, dolek badi ya urusane. Kepentingan pribadi terus. Gak tahu mikir rakyat temenan. Munggah pangkat ae urusane, ya ta gak? Jadi rakyat tidak pernah yang namanya manunggaling kawulolan Gusti, tidak belajar kepada gundul pacul. Manunggaling kawulolan Gusti dianggap kebatinan. Oh enggak. Manunggaling kawulolan Gusti itu adalah kalau sudah jadi wakil gubernur, kalau sudah jadi gubernur, kalau sudah jadi presiden, di dalam dirimu itu manunggal antara kawulolan Gusti. Tuhan menyatu dengan rakyat di dalam dadamu. Kalau engkau menyakiti Tuhan, rakyatmu yang akan protes dan hancur. Kalau engkau menyakiti rakyat, Tuhan yang akan marah. Maka setiap raja di Indonesia harus menyatukan rakyat dan Tuhan di dalam dirinya. Itulah pok atau pangkal manajemen dia di dalam membangun keadaan di tempatnya. Dia satu. Berikutnya. Nek
soal masalah Indonesia itu paradigma oyote iku keliru oleh ndelek lemah iku, oleh ngatur nandure iku biyen salah. Lu sak embrek lho aku iso nduduhi nang awakmu lho. Akeh. Kudune debat capres iki ditakoni mau. Wis tak gaekno 45 pertanyaan tak cicil 11 sik. 11 kon gak iso jawab apa meneh 45. Selamat aku ki sabar tak jarno gak apa-apa. Krungu ya apa aku meneng ae gak masalah tuh aku gak tau berontak, gak kabeh tak tulungi kabeh. Gak ono sing gak tak tulungi. Gitu loh. Nah, ibarat wit-witan, woe bongkang-bongkenge bolak-balik. Presidennya gonta-ganti cek bongkeng, nggih ta mboten? Nggih. Apa sebabnya? Oh, duduk godhonge rek. Duduk kembange, duduk wite. Lemah karo oyote iku biyen gak cocok. Lemah karo winie iku biyen gak cocok. Iku nek ibarat wit. Nek ibarat wong krabi, akad nikahe biyen gak tepak iku. Akhirnya rumah tanggane congkrat terus. Mosok ngate milih presiden itu kon nek milih Jokowi kon dibenci karo wonge Prabowo, kon milih Prabowo dibenci karo wonge Jokowi. Jadi begitu kamu memilih, kamu dibenci oleh separuh rakyat Indonesia. Iku cap apa urip koyo ngono iku? Ya apa foto wedi. Tahiyat lho wedi ngene berarti Jokowi nek tahiyati. Dan seterusnya gini loh. Politik penting, demokrasi penting, tapi demokrasi yang sedang kita laksanakan demokrasi dengan resolusi yang masih sangat rendah. Pikselnya cuma beberapa. Ibarat kamera itu cek blurut, cek Nokia zaman-zaman lawas. Tidak punya presisi, tidak punya detail, tidak punya pemetaan yang tepat untuk melihat bangsanya sendiri. Maka di luar pembangunan fisik di Jawa Timur, menurut saya yang nomor satu adalah membangun kepercayaan diri orang Jawa Timur, membangun pengertian mengenai kekayaan jiwa kita, kekayaan budaya kita, kekayaan pribadi kita. Gak ono uang rakyat ngeluhi rakyat Indonesia sak dunyo. Indomaret jarine mateni piro? Indomaret siji mateni warung piro? 50 jare Pak Suko. Matek ta warunge? Gak. Indonesia sangat dekat dengan Allah. Kok ide-ide gak matek-matek arek-arek ini? Wis setengah urip ku ya wis urip. Duwe dhuwit 100 cukup, 75 ya cukup, 50 ya cukup. Selawe ya dicukup-cukupno. Jek iso urip wong Indonesia. Kalian para pemimpin hendaklah mengetahui bahwa rakyatmu itu rakyat yang disayang dan diberi fadilah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia sekarang sedang di masa peralihan Mas Emil. Wis to gelem gak gelem kok berubah. Bosen wisan sing koyo ngene iki bosen, kok berubah. Ya, dan saya harap itu mulai 2025 wis mulai. Ya. Dan Presiden Indonesia, Gubernur Indonesia haruslah seorang negarawan tingkat dunia yang mengerti dunia. Kamu tidak ngerti Indonesia kalau tidak ngerti dunia. Kamu tidak mengerti Indonesia kalau kamu tidak memahami apa yang dilakukan dunia kepada Indonesia. Kamu itu dihapusi. Nek kon gak ero dihapusi bangun ya apa kon? Maka seorang pemimpin Indonesia haruslah seorang ilmuwan, filosof, budayawan, diplomat tingkat dunia. Sekarang kamu lihat, kamu pelajari Soekarno jasanya apa, kamu pelajari Soeharto jasanya apa, jeleknya apa, kurangnya apa. Semua presiden kamu pelajari. Pelajari dengan sungguh-sungguh, objektif, ojo lorati nek kon ketemu sing gak-gak. Maka sekarang tolong delok Mojopahit ojo dengan cara berpikir sejarawan barat, ilmuwan barat. Tolong digabung dengan kearifan kita sendiri, jare kearifan lokal. Jare kearifan lokal. Lah Jawa iku ya apa? Oke, saya tidak berpanjang-panjang tapi intinya aku pokoknya sampai di waktu 5 tahun mungkin 10 tahun insya Allah ya. Soal Jombang sak piturute, Jawa Timur kok ono Jombange. Jombang iki ya tidak dipelajari karo arek-arek. Sampean ngomong Mbah Hasyim gak ngomong Mbah Khalil. Ya apa sampean?
Ya Mbah Khalil itu lebih tinggi daripada Cokro Aminoto. Seharusnya Mbah Khalil itu pahlawan nasional, tapi belum sampai hari ini. Apa sudah? Indonesia ini karena dia tidak tahu dirinya, tidak mengerti apa yang penting bagi dirinya, skala prioritasnya salah, primer sekundernya terbalik, maka mereka tidak mengerti harus menghormati siapa. Saudara-saudara, saya nyatakan sekali lagi dengan ini kemerdekaan Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya. Adapun hal-hal yang menyangkut perpindahan kekuasaan, aku takon nang kabeh kan saya jawab, iku sing dipindah iku apane? Dipindah teko sapa nang sapa? Kapan olehmu ngelakoni? Kan sing iso jawab. Kan sing sampe saiki lha nek kon dadi presiden gak iso jawab iku lho. Kon iku proklamasi gak iso jawab terus dadi presiden. Berarti presiden terbuat dari plastik kon iku. Jemure-muring ya, aku gak ngomong sapa-sapane lho ya. Saya hanya melihat bahwa Indonesia adalah bangsa besar di muka bumi. Bangsa Indonesia punya keunggulan alam dan manusianya melebihi semua yang lain di dunia. Dan Indonesia tidak akan menjajah siapapun. Orang yang menjajah adalah orang miskin, orang yang merendahkan adalah orang yang rendah. Indonesia tidak merendahkan siapapun. Indonesia lewat dijajah ya gelem, diperkosai lho, menengai. Saking tepake wong Indonesia. 350 tahun diperkosa. Terus tahun 45 leren. Takon, empun ta niki ngono. Mboten napa-napa sampean terusaken. Lho Indonesia gak matek-matek. Gak iso, ndak ada matinya. Indonesia tidak ada matinya. Dirubah Pak, ojo harga mati Pak. Indonesia tidak ada matinya. Ngono. Nek harga mati engko ditambahinnya muring-muring sampean. Indonesia harganya mati. Lah muring-muring, nek Indonesia ndak ada matinya. Maksud saya bukan mati dalam pengertian dunia akhirat, mati dalam arti entitas keindonesiaannya. Ngono ya, Rek ya. Jadi Indonesia ini nyuwun sewu kudu didandani Al-Fatihah. UUD 45-nya, Pancasilanya. Teksnya mungkin tidak, tapi pemahamanmu, paradigma berpikirmu terhadap itu harus didandani. Saya tidak tega untuk membuka itu sekarang. Tapi pokoknya Indonesia ini tetap ya apa kudu direcover, harus dilahirkan kembali. Saya tidak anti Indonesia, I love Indonesia, aku cinta rakyat Indonesia dan aku bermalam-malam sampai pagi menerapkan cintaku kepada mereka. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pawaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2019. Dan inti pada video ini adalah respon Mbah Nun kepada pembicara sebelumnya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa kalau Anda ingin membangun Jawa Timur dengan skala Jawa Timur, maka Anda akan tetap kerdil sampai kapanpun. Anda berpikir Jawa Timur harus berpikir Indonesia dan dunia. Jadi, Anda harus mengerti bahwa medan perangnya itu globalisasi. Dan Jawa Timur itu sebenarnya memiliki semua modal untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi superpower masa datang. Jadi inti pada poin ini adalah Jawa Timur itu memiliki modal yang sekelas dunia, sehingga menurut Mbah Nun, jika ingin membangun Jawa Timur, maka kita berpikirnya harus secara global atau berpikir secara lebih luas. Poin selanjutnya, Mbah Nun sedikit memberikan contohnya.
Jadi menurut Mbah Nun, Indonesia ini sangat kaya raya. Baru provinsinya saja sebenarnya modalnya sudah sangat cukup untuk bersaing dengan dunia. Karena hanya sekelas provinsinya saja, kekayaannya sudah sangat luar biasa. Mulai dari alamnya, manusianya, kulinernya, seninya, budayanya, sampai jumlah pajaknya. Sehingga menurut Mbah Nun sebenarnya mustahil kalau ada rakyat Indonesia yang miskin. Korea saja yang tidak punya apa-apa, rakyatnya sejahtera. Tapi kok di Indonesia ini sudah 70 tahun urusan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan saja tidak beres-beres. Menurut Mbah Nun itu apa sebabnya? Apa karena saking bodohnya yang memimpin atau bagaimana? Sontak jamaah tertawa. Kemudian Mbah Nun melanjutkan dengan ngendiko begini. Kalau Anda membangun Jawa Timur atau apapun saja di seluruh Indonesia ini, kalau paradigmanya, cara pandangmu masih menggunakan paradigma yang dianut Barat, yakni paradigma Yunani kuno, paradigma Renaissance, sampai paradigma globalisasi yang sekarang ini, maka sampai kapanpun Anda akan tetap kerdil dan hanya menjadi ekor dari globalisasi. Selanjutnya, Mbah Nun memberikan gambaran contohnya. Kalau kita masih menggunakan paradigma yang diajarkan Barat, yakni Jawa dihancurkan, Islam dihancurkan, terus tolak ukur dari kesuksesan dan kebesaran itu dengan gedung-gedung tinggi, infrastruktur, dan gemerlap kemewahan duniawi lainnya, maka sampai kapanpun juga kita akan terus terperangkap dan tertipu oleh medan perang yang sengaja diciptakan Barat yang bernama globalisasi. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengemukakan bahwa nenek moyang kita yang hebat-hebat itu, yang tak terkalahkan, yang menjadi terkuat di dunia, yang bahkan wilayah kekuasaannya amat sangat luas, mereka semua tidak pernah mau membuat gedung-gedung tinggi. Mereka tidak berpikir duniawi, namun mereka berpikirnya yang lebih sejati dan abadi. Hal itu dibuktikan dengan fakta sejarah yang kita ketahui bersama, bahwa hampir semua peninggalan kakek nenek moyang kita adalah rohani dan kesejatian. Misalkan, Borobudur itu urusannya rohani, atau candi-candi yang lainnya, semua itu adalah pertimbangan rohani. Sementara gedung-gedung infrastruktur dan sejenisnya itu tidak terlalu difikirkan dan bukan nomor satu. Sehingga akan sangat sulit kita jumpai bangunan-bangunan atau gedung-gedung tinggi peninggalan kakek nenek moyang kita selain bangunan keagamaan atau bangunan kesejatian. Selanjutnya, Mbah Nun menarik kepada sebuah tawaran yang intinya adalah beliau menawarkan agar kita menemukan cara kita sendiri dengan memahami karakter dari ginekologi kita sendiri, seperti halnya tanaman yang tidak bisa tumbuh di semua tempat, cara untuk maju pun demikian. Tidak bisa kita mengikuti cara maju orang Barat, karena jelas tujuan dan arah kita berbeda. Belum lagi karakter kita tidak sama, watak kita berbeda, mental dan psikologinya pun jauh berbeda. Sehingga rasa-rasanya akan sia-sia jika belajar terbang, sementara hakikatnya kita adalah semut. Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali mengingatkan bahwa ginekologi kita adalah tidak pernah membangun materialisme. Namun yang kita bangun adalah kepribadian kita alias kedirian kita. Mbah Nun juga memberikan peringatan bahwa bukan berarti lantas sekolahan tidak penting. Dan bukan berarti juga gedung-gedung dan infrastruktur itu tidak penting. Dia tetap penting, namun bukan yang primer, sehingga kita harus tahu mana yang primer dan mana yang sekunder. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan idiom yang sering beliau kemukakan di setiap mayahan, bahwa kita ini seperti ayam yang ingin menjadi burung. Sudah mati-matian ingin terbang, tapi tidak terbang-terbang. Sudah tidak bisa terbang, jati dirimu sebagai ayam pun hilang. Hal itu karena paradigma kita itu paradigma burung, padahal kita itu ayam. Selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan nasihat Jawa. Semut-semut hitam, ojo anak-anak sapi.
Jadi menurut beliau, kita itu semut hitam dan semut itu sangat hebat. Karena kalau memberantas sapi di seluruh dunia, rasa-rasanya tidaklah sukar. Namun kalau memberantas semut, tidak akan bisa. Karena kita ini semut, rakyat Indonesia itu semut yang sangat tangguh. Diinjak-injak sebagaimanapun masih bisa hidup. Poin selanjutnya, Mbah Nun menawarkan untuk mempelajari bagaimana organisme semut yang Allah ciptakan. Pelajarilah bagaimana mekanisme semut, bagaimana pemerintahannya, bagaimana pangannya, bagaimana pertahanan komunitasnya, dan seterusnya. Jadi, Mbah Nun menawarkan kepada jamaah supaya mempelajari metabolisme dan organisme yang diciptakan oleh Allah langsung. Intinya, Mbah Nun menawarkan harus berani mencicipi paradigma dan cara pandang baru. Misalnya, jangan melihat Majapahit dengan cara pandang paradigma barat. Jangan juga melihat Borobudur dengan paradigma barat. Karena itu akan percuma dan tidak akan pernah ketemu, sehingga tidak akan menemukan apa-apa. Jadi intinya, Mbah Nun menawarkan kepada jamaah untuk berani mencicipi paradigma baru dengan terlebih dahulu memahami metode yang cocok bagi ginekologi kita, yaitu paradigma yang asli kita sendiri yang sudah diwariskan oleh mbah-mbah kita dulu. Dengan demikian, maka kita tidak akan terjebak untuk mengikut cara pandang barat yang sengaja di-set up sejak Renaissance. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.